Pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang asosiasi rule ya, tapi menggunakan Python. Nah, tapi sebelum masuk ke Python-nya, seperti biasa, saya akan membahas bagaimana caranya menggunakan asosiasi rule. Yang pertama di sini, jadi asosiasi rule ini dikenal dengan nama lain market basket analisis. Nah, kemudian adapun langkah-langkahnya diantaranya seperti ini. Yang pertama adalah apabila suatu hubungan sedemikian ya, langkah-langkahnya yang pertama di sini, jadi dia mencari item yang muncul bersamaan. Jadi mencari item yang muncul secara bersamaan. Nah, di situ ketika muncul bersamaan, biasanya itu disebut dengan rule atau yang wajib dipenuhi. Kemudian yang kedua, dalam notasi matematika, sebuah rule memiliki antecedent yang dan juga memiliki konsekuen. Jadi dia memiliki ascendant dan konsekuen. Nilai-nilai dalam Purawa itu disebut dengan item set ya. Biasanya terdiri dari satu item atau lebih. Yang keempat di sini contohnya adalah ini. Ada roti, kemudian ada dalam harga. Jadi antecedentnya adalah roti, diawali dengan kemudian konsumsinya itu adalah harga. Jadi ini antecedent, ini konsumsi, gitu ya. Jadi seperti itu. Asosiasi rule. Adapun contohnya, saya akan tunjukkan nanti. Contohnya ini. Transaksi pertama itu ada soto, nasi, putih, sama es teh. Itu transaksi pertama. Di transaksi kedua ada burger, ada soto, ada kopi susu, sama bakso. Sedangkan di transaksi ketiga itu ada nasi, bakso, dan soto. Di transaksi keempat ada burger, kopi susu, sama es teh. Yang kelima ada soto, nasi putih, dan es teh. Nah, rumusnya seperti ini. Jadi untuk menentukan support atau hubungan antar itemnya itu, rumusnya adalah jumlah transaksi yang mengandung kata tersebut dibagi dengan total transaksi. Dibagi dengan total transaksi. Nah, selanjutnya untuk mencari confident, rumusnya adalah support. Ya, support yang akan dibagi dengan support
Katanya Contohnya gini. Di sini ada soto. Nah, supportnya berapa? Ini muncul angka 80%. Nah, dapat 80% ini dapat dari mana? Nah, kita pakai yang tadi. Jadi jumlah transaksi yang mengandung kata soto dibagi dengan banyaknya transaksi dikalikan 100. Kita hitung ya. Sotonya ada berapa? 1 di transaksi 1. Di transaksi 2 ada 2 sudah. Di transaksi 3 ada 1 lagi, berarti 3. Di transaksi 4 ada 1 lagi, berarti 4. Nah, kemudian jadi jumlah transaksi yang mengandung kata soto ada 4, berarti 4 dibagi dengan 5. 4 dibagi dengan 5 itu 0,8. 0,8 dikalikan dengan 100. Sehingga hasilnya di sini supportnya 80% untuk soto. Untuk nasi putih suara saya masih menggema enggak? Untuk nasi putih ya. Untuk nasi putih itu 60%. 60% dapat dari mana? Jadi kita hitung nasi putih. 1, 2, 3. 3 dibagi 5. 3 bagi 5 itu 0,6. Dikalikan 100. Jadi hasilnya 60. Sama. Dan seterusnya. ST itu 60% supportnya. Perkedel 40%. Kopi susu 40%. Bakso 40%. Nah, untuk bergedel dengan kopi susu itu supportnya berapa? Ya kita hitung. Di mana nanti transaksinya itu ada bergedel. Nah, kalau orang ada yang beli bergedel, dia akan beli kopi susu. Kita hitung dulu ya, supportnya berapa. Pertama bergedelnya di sini 40%. Bergedel kopi susu. Bergedel ada ya. 1, 2. 2 dibagi 5. 4. 0,4. Dikalikan 100 berarti 40%. Benar ya? Sama yang ini juga. Kita hitung soto dan nasi. Soto dan nasi putih. 1, 2 ya. 3. 3 dibagi 5 0,6 kalikan 100 60%. Dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung confidence-nya. Nanti mana yang paling kuatnya munculnya secara bersamaan. Yang pertama di sini soto dengan nasi putih. Jadi antecedennya soto, konsekuensinya nasi putih. Berarti soto tadi berapa? 80. Nah, berarti soto nasi putih itu 60. Berarti 60
dibagi dengan 80. Dibagi dengan support A-nya. Sesuai dengan rumus yang tadi di depan. Support dan konsekuensinya B dibagi dengan support A. Jadi 60 dibagi 80, 75. Kemudian soto sama ST. Di sini 80. Soto 80. Soto ST itu 40. Berarti 40 dibagi 80. 50. Dan seterusnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita sudah bisa tahu transaksi yang konsekuensinya itu sangat kuat. Apa itu? Yaitu burger sama kopi susu 100%. Jadi seperti itu ya. Jadi dia mencari item yang dibeli secara bersamaan. Contoh lain biasanya diterapkan di toko kelontong. Jadi di barat itu melakukan sebuah penelitian di mana setiap kali orang beli minuman bir, dia pasti akan membeli pempas. Sebenarnya tidak nyambung. Jadi antara bir sama pempas itu tidak nyambung sama sekali. Kalau roti sama mentega masih nyambung. Jadi ketika orang makan roti otomatis butuh mentega biar rotinya tambah enak, tambah mantap. Nah ini di barat, di Eropa, ketika orang beli bir, dia akan beli pempas. Nah, karena dihitung seperti ini, akhirnya rak pempas dengan bir itu didekatkan. Jadi biar orang-orang tidak muter-muter itu di toko kelontongnya. Jadi kalau kalian ke Indomaret, coba perhatikan sudah. Raknya itu pasti berpola. Karena dia juga menggunakan ilmu ini. Jadi tata letak. Kebiasaan orang itu membeli barang secara bersamaan. Kalau tidak percaya, silakan nanti disurvei sendiri. Pasti sama antar Indomaret itu pasti sama. Tak barang-barangnya. Oke, lanjut ya. Saya agak grogi. Ngomongnya masih belepotan. Lanjut nih. Nih sama ini. Di sini ada transaksi. Yang pertama ada transaksi pembelian telur sama beras. Transaksi kedua ada telur, beras, minyak, dan kopi. Transaksi ketiga ada telur, beras, minyak, dan buku. Transaksi keempat ada buku, kopi. Transaksi kelima ada telur, beras, minyak, dan kopi. Transaksi keenam telur, beras, minyak. Ketujuh telur, minyak, buku. Transaksi kedelapan ada beras sama buku. Nah, kita coba hitung. Kalian nanti praktikkan sendiri sudah ya. Di sini saya tentukan minimum supportnya itu
5, sedangkan minimum confidence-nya itu adalah 90%. Kalau L1 berarti item yang muncul satu kali. Jadi tidak bersama dengan item lain. Contohnya telur. Telur itu muncul berapa kali di sini di transaksi ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti telurnya ditulis 6. Kemudian buku muncul berapa kali? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Beras muncul berapa kali? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Minyak muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Topi muncul berapa kali? Di sini 1, 2, 3. Jadi topinya ada 3. Nah, karena minimum supportnya itu saya tentukan 5, berarti di sini buku akan tereliminasi. Topi juga akan tereliminasi, sehingga tersisa ini. Ada telur, beras, minyak. Nah, selanjutnya, yang 2 item muncul bersamaan. Di sini saya contohkan telur sama beras. Telur sama beras muncul berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Telur sama minyak. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Beras sama minyak. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi karena minimum supportnya itu 5, berarti berasnya sama minyak saya hapus. Kemudian L3, telur, beras, minyak. 1 telur, beras, minyak. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Karena tidak memenuhi minimum support, di sini 4, sedangkan yang diinginkan 5, saya hapus saja. Nah, dengan begitu, sisa ini, telur, beras, telur, minyak. Nah, dari ini, kita hitung confidence-nya. Confidence-nya telur beras berapa? Telur beras di sini confidence-nya 83. Dengan rumus yang sudah ada tadi. Secara menghitung confidence di sini support dibagi dengan support yang dicari. Beras telur 83, telur minyak 83 juga. Nah, minyak telur itu 100. Dengan begini kita bisa melihat atau menyimpulkan bahwasanya kalau ada orang yang beli minyak, pasti dia akan membeli telur seperti itu, karena di sini 100%, berarti kalau ada orang yang beli minyak pasti beli telur sesuai dengan data ya. Nah, sekarang untuk Python-nya sendiri gimana? Untuk Python-nya sendiri di sini saya akan coba menggunakan Python yang asli ya, yang putih, kemudian kelihatan ya, yang ini. Oke, saya ke upload-nya dulu. Saya ada data. Data yang pertama itu ada orang yang membeli ini ya, milk, onion, nutmeg, kidney,
egg sama yogurt. Yang kedua ini kalian bisa baca sendiri ya. Yang ketiga ini, jadi ini transaksi, ini barang yang dibeli. Datanya seperti ini. Nah, ketika datanya seperti ini, bagaimana implementasinya dalam Python? Kita coba coding. Ini seperti ini. Ini. Nah, jadi untuk menulis data tadi yang di PowerPoint, caranya seperti itu ya. Jadi kita ketikkan dataset sama dengan buat kurung siku, dan baris pertama kita kasih siku lagi. Nah, selanjutnya kita coba kalau di print bagaimana ya? Print. Selanjutnya kita balik lagi ke PowerPoint. Ini datanya. Ini datanya sudah kita ketikkan, misalkan seperti ini. Nah, untuk membaca data dan mengimplementasikannya dalam a priori,
kita bisa menggunakan library pandas dan function encoder. Kita coba ya. Oh, ini. Oh. Oke, sudah. Oh. Jadi untuk membaca data dan mengimplementasikannya dalam algoritma a priori, ini yang kita gunakan. Ini selanjutnya kita bikin variabel misalkan. Bikin variabel lagi. Kita baru masukkan datasetnya. Mau kita print ini maksudnya gini nih, maksudnya di transaksi pertama itu tidak ada apple, tidak ada count, tidak ada deal, tidak ada es krim, telur ada, milk, susu ada, onion ada, nutmeg ada, sesuai dengan data yang tadi. Nih, yang pertama ini kan milk kan, ya, susu ada, onion ada, nutmeg ada, kidney bean ada di tengah-tengah. Jadi ada 5 baris dan 11 kolom. Balik lagi ke PowerPoint. Jadi untuk ambil datanya pakai ini ya. Dari pandas juga.
Nah, kalau kita mau menentukan, kalau tadi kan kita tentukan tuh minimum sebabnya 50%. Nah, kita juga bisa menentukan di Python itu. Kita mau cari berapa minimum sebabnya. Kalau 60% berarti 0,6. Jadi kita ketikkan ini. Kita coba ya. Ya, stop lagi. Masuk lagi ke Python. Tadi kata PowerPoint-nya kita pakai ini form fix sampai web. Ada part biru ya. Oh, sudah. Selanjutnya kita ketikkan frequent item set a priori terus datanya kita masukkan tf, kemudian tentukan minimum supportnya 0,6, kemudian kolomnya kita kasih true. Oke, tulis lagi frequent item set ya. Frequent lagi item set number x titik 2 no. Nah, lihat. Frequent nggak ada katanya. Oh iya,
ini yang ini bukan titik ya. Kita klikkan lagi, set. Keliru lah. Reference. Play. Save. Apa nih? Kita mau ngambil dua kata yang muncul bersamaan dengan support lebih dari 80%. Gimana caranya? Kita tinggal ketikkan ini. Ini dua. Berarti kalau dua ada dua kata. Dan background lagi. Supportnya lebih dari 0,8 atau 80%. Berarti yang muncul bersamaan dengan support 80% itu adalah kidney sama band, kidney band sama X sama block. Contoh lagi, saya pengen ini yang 3 item, tinggal ganti 3 supportnya ini jaga dah. Oh, tidak ada, supportnya dikecilin, terlalu tinggi. Coba yang 40 selesai.
Ada. Jadi yang 3 item yang muncul bersamaan dan supportnya itu 40%, lebih dari 40%, itu ada kidney band, X sama Omni. Mudah-mudahan paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya. Ya, monggo. Sebutkan namanya. Kalau misalnya saya Dina, Pak. Kalau misalnya mau nentuin minimum support, itu ada ketentuannya atau bebas? Bebas sih. Jadi untuk minimum supportnya itu biasanya yang paling tinggi itu 100, tapi tidak mungkin 100, jadi 80 lah. Kalau mau dikecilin 40, 50, monggo tidak apa-apa. Oh ya, jadi bebas ya, Pak. Makasih, Pak. Ya, bebas. Tapi kalau semakin kecil minimum spotnya, itu pengaruhnya ke ini, ke yang tadi kan ya, tadi. Nah, ini ada yang sampai 100, minyak sama telur. Berarti kalau ada orang beli minyak, pasti dia akan beli telur 100%. Karena di sini minimum confidence-nya itu 9. Berarti ini yang ketemu nanti rule-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau yang speknya tinggi, enak komputernya itu ya. Tapi kalau speknya tidak terlalu tinggi, mending ngodingnya kalian cukup ini aja, satu di sini aja. Nggak usah pakai editor yang lain. Python sendiri itu sudah bisa. Ada lagi? Oh, gini aja ya. Kita coba yang tadi itu ya. Kita coba ya. Yang di ini. Kita coba di codingnya. Nah, yang ini. Ini kan ada telur, beras. Telur, beras, minyak, kopi. Saya boleh minta tolong nggak? Ada yang bacakan? Aditya? Aditya Nur Ahya? Iya Pak, bacakan yang mana? Tolong bacakan ini, biar mudah.
Muncul ya? Belum. Belum, Pak. Apa? Bacakan, Mas. Gimana? Yang dari hasil ya, Pak? Enggak, data. Kakak agak kurang jelas suaranya. Dari data. Datanya aja. Item transaksi itu. 1 sampai 8. 1 itu apa? Item transaksi di ID 1 ada telur dan beras. ID 2 telur, beras, minyak, dan topi. Jangan cepat-cepat, ID Pak. maaf, Pak. Di ID 3 ada telur, beras, minyak, dan buku. Lalu di item transaksi ID 4 ada buku dan topi. Item transaksi di ID 5 ada telur, beras, minyak, dan topi. Item transaksi di ID 6 ada telur, beras, dan minyak. Item transaksi di ID 7 ada telur, minyak, dan buku. Dan di item transaksi ID 8 ada beras dan buku. Kita coba nanti ya. Kita coba lagi. Kita ganti datanya itu tadi. Yang tadi. Dengan ini. Jadi untuk masukkan data, ketikkan dataset ya. Set. Ini bikin datanya dulu ya. Ini agak lama ya, tidak apa-apa ya. Tinggal 2 item lagi.
kalau ada yang mau skripsi, nah ini bisa dijadikan judul ini. Cuma diterapkan di objek lain. Ya. Oke, kita coba ya. Nah, sudah. Datanya masuk sudah. Tadi langkah-langkahnya import pantas, studi, terus form, apa itu? Kita copy aja deh ya. Copy. Nah, ini. Nah, copy lagi yang ini. Masukkan datasetnya. Di situ tidak menarik. Ya. Coba print dia. Jadi di transaksi pertama ada beras, tidak ada buku, tidak ada minyak, tidak ada telur, dan tidak ada topi. Topi, harusnya topi. Berapa pada topi? Transaksi kedua ada beras, tidak ada buku, ada minyak, ada telur, ada topi. Kalau kita pengen lihat itunya, supportnya, tapi gimana tadi? Kita bikin ini. Oh, sending frequent partner import a priori. Sudah. Jadi import. Saya masukkan ini. Cuma tadi yang di perhitungan manual itu 50. Berarti di sini 0,5. Oh. Sudah. Coba kita cari di sini tadi. Yang lebih dari 80%-nya. Yang lebih dari 80%. Itemnya ada 2. Coba cek.
ada beras, minyak, ada gulai, ada beras, telur, minyak, gulai. Tapi jangan tinggi-tinggi nih. Ini maksudnya. Kita cari uang. Nah, ini yang lebih dari 10. Bisa. Koma dua. Kemudian koma 8 terlalu tinggi. Kalau 3 item bisa enggak? Mungkin enggak. Paham ya? Ini yang munculnya bersamaan dengan support 0,5 beras, minyak, gulai. Kalau misalkan mau ditinggikan, kita lihat aja ada enggak? Ini enggak ada ini. Kalau gua ada enggak? 0,6 bisa. Ada 0,6 ada. Di atasnya 0,6 ada enggak?
ini ya. Ini yang supportnya 0,6 itu ada beras sama telur, ada minyak sama telur. Juga ada yang mau kalau udah ada yang bertanya, sebelum saya akhiri, saya minta tolong untuk gini ya, buka videonya biar didokumentasikan di foto. Yang lain? Satu. Ya.